Oke teman-teman sahabat masri.id, selamat bertemu lagi di channelnya masri.id. Jadi teman-teman, di video kali ini mungkin teman-teman lihat ini sedikit berbeda karena pada saat ini saya lagi mudik libur sekolah. Jadi saya mudik 1 minggu dan ternyata banyak pertanyaan yang berkaitan dengan ujian akhir semester karena kan ini waktunya UAS. Banyak pertanyaan di kolom komentar YouTube saya. Padahal ya teman-teman, pertanyaan teman-teman itu sebenarnya sudah ada jawabannya semuanya di YouTube saya, akun teman-teman saya. Itu sudah ada jawabannya. Cuman mungkin teman-teman tidak atau mungkin belum menemukan channel saya. Maka teman-teman ketika lihat YouTube, searching di YouTube, kemudian menemukan channel saya, teman-teman klik saja channel saya, kemudian dicari tuh, cari video-video saya yang lama atau mungkin playlistnya tentang ujian, itu sudah ada semua. Apalagi yang berkaitan dengan menjawab pertanyaan teman-teman, itu rata-rata pertanyaan teman-teman yang muncul di akhir-akhir ini itu sudah bikinkan konten untuk menjawab pertanyaan itu. Sibuk atau mungkin banyak membuat konten-konten yang sifatnya itu vlog. Nah, tapi ini tetap akan saya jawab karena pertanyaan di YouTube saya ini, di kolom komentar YouTube saya itu banyak banget. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, selama itu banyak banget. Ya memang itu hal yang wajar karena ini kan musim ujian. Akan saya coba jawab pertanyaan teman-teman. Semoga ini nanti memberikan kecerahan bagi teman-teman. Dan mohon maaf teman-teman jika ada dengar suara motor dari luar ya. Dan disclaimer terlebih dahulu teman-teman, jawaban saya ini berdasarkan sepengetahuan saya dan yang sudah saya lalui atau mungkin saya lakukan selama ini. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, saya akan menyesuaikan. Saya akan searching dulu di webnya UT, apa sih yang baru, apa sih yang lama. Nanti saya akan mencoba menjawab dengan berpedoman dengan itu. Pertanyaan yang pertama, Kak mau tanya, semoga dijawab. Nah ini saya jawab pakai konten ya. Saya telat upload UAS THE. Sekarang saya semester 8. Apakah nanti ngulangnya di semester 9 atau di semester genap lagi? Ketika teman-teman walaupun ini sekarang semester 8 dan telat unggah jawaban atau mungkin apapun itu, mengulangnya kapan? Yang mengulangkan di semester depan. Berarti semester 9 ya. Mengulangnya semester 9. Kakak, saya cuti kuliah di UT selama 4 semester. Sekarang saya mau daftar ke univ lain, apakah bisa? Ada teman saya, waktu itu orang daerah Pacitan atau Ponorogo, saya lupa. Pokoknya daerah Jawa. Dan waktu pendaftaran itu selalu juga chatting sama saya, WA nama saya. Karena kebetulan semesternya itu sama. Dia semester 2 atau 3, saya lupa. Itu dia ternyata saya WA, kenapa nggak aktif lagi di Tuton, tidak aktif bertanya. Ternyata dia itu sudah mendapatkan perguruan tinggi yang baru, yaitu univnya nggak usah sebut ya, intinya univnya itu di Jogja. Dia diterima di sana dan menjalani berkuliah di sana sekarang ini. Jadi bisa. Kak, kalau udah drop billing terus registrasi matkulnya hampir sama yang di drop, pas di tabel ujiannya bentrok, itu gimana? Sekali lagi teman-teman ya, ujian bentrok itu tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti skema UASnya itu diatur oleh UT. Ketika teman-teman ada 2 mata kuliah yang berbeda, mungkin 1.3 misalnya, pasti nih satu nanti di UTM, satu nanti di THE, atau mungkin satu nanti di UO. Yang menentukan itu adalah UT. Teman-teman registrasi mata kuliah bentrok nggak masalah, untuk sekarang ini nggak masalah ya. Bang, kalau ujian terlanjur pakai pulpen gimana ya? Waduh, OTM itu kan kenapa harus pensil 2B? Itu yang terbaca di mesin scanner itu kan pensil 2B.
Nah, bolpen itu bisa ngebaca nggak? Kemungkinan itu nggak bisa. Nah, apakah nanti terdeteksi mendapat nilai? Ya, itu saya nggak tahu ya. Saya pengalaman di sekolah saya sebelum dengan sistem yang baru, dulu kan juga pakai mesin begitu scanner dengan menjawab soal memakai pensil 2B. Ketika di scanner dan itu tidak terbaca, maka itu kan diambil ternyata cara menjawabnya itu menggunakan pulpen, dan itu nanti diserahkan ke wali kelas dan dikoreksi secara manual. Nah, itu kalau di sekolah teman-teman, di sekolah saya, di tempat kerja saya. Tapi kalau di UT kan saya nggak tahu. Kalau misalnya dia hanya membaca dengan mesin scanner, dan mesin scanner itu hanya mampu membaca pensil 2B, ya mungkin nanti terdeteksinya itu error. Kemungkinan bisa seperti itu. Tapi kalau saya beri contoh di tempat kerja saya seperti tadi, ketika dia error, maka lembar jawabnya itu tadi diambil dan diserahkan ke wali kelas dan nanti dikoreksi secara manual. Itu kalau di sekolah saya, di tempat kerja saya. Tapi kalau di UT saya nggak tahu itu sistemnya seperti apa ya. Bang, unduh soal THE-nya bisa jam 6 sore nggak bang? Ini terlambat nggak saya jam BI? Nggak terlambat, nggak apa-apa. Kan batasnya jam 6 pagi tadi Pak. Contohnya 6 pagi tadi pagi sampai 6 pagi besok pagi. Kan 24 jam. Sebelum jam 12 malam, teman-teman sudah harus upload. Itu ketentuannya seperti itu. Bang, mau nyoba kuliah online beda dengan kuliah reguler. Kalau mau tanya-tanya ke dosennya gimana ya? Apa harus ambil semi online? Kebetulan memang saya itu dipermudah di prodi saya. Dipermudah itu adalah kita itu ada virtual yang itu mempertemukan dosen-dosen. Jadi kita punya kontaknya dosen kita punya akses untuk bertanya secara langsung ke dosen kita, terutama yang mata kuliah itu yang prodi kita. Jadi keberuntungannya di fakultas kami FKIP dan itu teknologi pendidikan, itu kita ada satu grup yang isinya semua mahasiswa, ada siswa dan di situ ada dosen. Dan dosen itu nanti yang menjadi penghubung. Misalnya dosennya itu bukan di prodi, mungkin manajemen itu kan beda-beda fakultas ya. Pasti nanti dosennya berbeda juga, bukan dosen di prodi teknologi pendidikan. Nah, caranya bagaimana? Nanti biasanya dikasih tahu nih, atau mungkin teman-teman lihat di chatnya Tuton, maka teman ikut Tuton. Kalau nggak ikut Tuton, pasti teman-teman nggak punya akses ke dosen. Kalau di Tuton itu teman-teman bisa ada kolom chatnya. Nanti teman-teman bisa bertanya di sana, atau mungkin bertanya, Pak minta nomor kontaknya, atau mungkin seperti apa. Dan itu mata kuliah itu ada yang nanti sifatnya itu virtual ya, pakai Zoom atau mungkin pakai yang disediakan oleh mata kuliah itu apa. Biasanya ada bukan biasanya, tapi ini prodi saya, tapi nggak tahu prodi yang lain. Mau ambil mata kuliah ulang tapi jam ujiannya bentrok dengan matkul lain. Saya ambil SIPAS dan TTMAS, apakah bisa dengan bagaimana? Sudah saja ya, mata kuliah bentrok itu sekarang bisa pakai banget ya teman-teman. Daftarin aja, nanti cuma skemanya aja yang diatur oleh UT. Berarti boleh juga kita tulis melalui tablet atau iPad ya. Artinya kita download BCU THE kemudian kita langsung menjawab lewat pensil iPad, langsung jadi PDF. Ini teknologi yang saya suka. Ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah bisa pakai banget. Nah, teman-teman itu menjawab soal UAS, UASnya itu UAS THE, itu menjawabnya pakai iPad atau mungkin pakai HP atau mungkin pakai apapun yang bentuknya digital, itu boleh banget. Apalagi teman-teman nanti punya iPad atau mungkin tablet ya yang ada pensilnya, itu teman-teman langsung jawab di situ aja pakai tulisan tangan, pakai pensil itu bisa banget. Itu malah bagus. Kebanyakan ini yang bentrok ya, nggak apa-apa teman-teman bentrok.
Nah ini nih, ini berkaitan dengan prodi saya. Pak, itu prodi pendidikan apakah bisa lulus SMA langsung daftar? Setahu saya dulu hanya yang pernah mengajar yang bisa ambil prodi ini. Tapi prodi ini udah baru, semua bisa daftar, mohon pencerahannya. Benar teman-teman. Salah satu prodi yang ada di FKIP UT yang tanpa harus menyertakan surat mengajar yaitu prodi teknologi pendidikan. Itu teman-teman lulus SMA bisa langsung mendaftar. Yang penting adalah teman-teman punya ijazahnya dan itu legalisir. Karena kan mendaftarnya pakai ijazah SMA dan legalisir. Bisa di prodi teknologi pendidikan. Ayo daftar di teknologi pendidikan UT. Seru. Di prodi teknologi pendidikan enak. Dosen-dosennya baik-baik banget, memberi contoh, memberi nasihat, memberi informasi yang terupdate, itu selalu diupdate oleh dosen kita. Jadi serasa kalau kuliah di ini pengalaman yang tidak dirasakan oleh mungkin mahasiswa lain ya, terutama di prodi lain. Kayak saya, teman saya itu punya dia sistem informasi, dia tidak tahu bahkan kaprodinya siapa, dosen mata kuliah ini siapa. Kalau di prodi TP itu kita tahu nih kaprodi kita siapa, dosen mata kuliah yang jurusan kita ini siapa, karena prodi teknologi pendidikan UT aksesnya itu mudah. Begitu teman-teman, ayo gabung di TPUT. Kalau misalnya hitung-hitungan apakah disediakan kertas rujukan? Iya, kalau di UAS itu kalau hitung-hitungan pasti disediakan. Misalnya nggak disediain ya teman-teman bawa kertas sendiri, nanti lapor ke petugas pakai urutan ini ya. Pasti Kak itu. Kalau nggak ikut wisuda UT pusat, ijazahnya diambil di UT daerah ya, terus tetap bayar juga nggak ya? Kalau teman-teman tidak ikut wisuda, entah itu wisuda UT daerah atau mungkin wisuda UT pusat, ijazahnya itu diambil di UT masing-masing. Dan membayar atau tidak, setahu saya tidak membayar kalau tidak ikut wisuda. Itu tidak membayar. Mungkin kalau misalnya membayar pun itu nanti hanya administrasi ya, mungkin 50.000 buat biaya administrasi aja, tapi nggak segitu, nggak seperti ketika sekarang ini kan wisuda itu kan membayar 750 atau berapa ya, tahun ini membayar. Kalau teman-teman tidak ikut wisuda ya berarti tidak membayar, nanti ambil aja di UT. Tetap menghubungi UT masing-masing ya. Jangan sampai nanti teman-teman datang ke UT tapi ternyata ijazahnya belum sampai ke UT. Teman-teman komunikasikan ke UT teman-teman. Kalau tandanya untuk dapat IC atau pilihan ganda apa ya Pak? Waduh enggak. Ini kebetulan yang bertanya itu di konten saya yang THE ya. Kalau THE itu pasti IC, nggak mungkin pilihan ganda. Kalau THE itu IC, yang pilihan ganda itu UTM. Nah UO itu bisa pilihan ganda bisa IC. Atau mungkin bahkan dua-duanya. Saya belum pernah mendapatkan UO soalnya nggak bisa. Kak, kalau dapatnya pas 30% bagaimana? Apakah termasuk bisa lulus ya? Ya seharusnya kalau 30% itu lulus Kak. Yang tidak lulus itu kan yang di bawah 30%. Kalau 30% itu kan ya lulus kan, tidak termasuk di bawah 30%. Kak, kalau wisuda di UT Pusat daftarnya gimana? Untuk wisuda UT Pusat itu teman-teman konsultasikan ke UT masing-masing, karena wisuda di UT Pusat itu setiap UT daerah itu punya porsi dan punya jumlah dan punya ketentuan masing-masing. Kalau UT Jakarta mungkin misalnya kuotanya itu 350 orang. Nah, sudah terbit SK yudisium. Nah, teman-teman yang sudah dapat SK yudisium, teman-teman itu bisa mendaftar. Soal mendaftarnya itu nanti teman-teman diterima atau enggak ya nanti urusan yang lain ya. Karena kemarin pengalaman saya juga ingin mendaftar wisuda di UT Pusat sebenarnya, karena saya waktu mendaftar itu kan rebutan, kuotanya itu cuma 350, sementara yang lulus itu sekitar 3.000-an ya. Jadi kita rebutan, intinya rebutan, dan saya nggak
dapat itu. 2 jam yang lalu, sekarang ku mengalami karena cuaca buruk mengganggu sinyal. Teman-teman yang sudah melewati, apakah ada solusinya? Di pertanyaan bapaknya ada sama kak, gara-gara nggak merhatiin waktu pengerjaannya nangis campur panik sih. Sekarang ku pun mengalami karena cuaca telat UAS THE. Ini menjadi problem setiap tahun mahasiswa UT yang mendapatkan skemanya UAS itu THE, dan rata-rata itu terjadi alasannya itu adalah tidak memperhatikan waktu dan masalah jaringan dan sebagainya. Itu yang terjadi, dan solusinya adalah ya teman-teman, gimana caranya UAS itu teman-teman bisa berjalan dengan baik, teman-teman yang tahu kondisi teman-teman di lapangan. Kalau masri.id hanya memberikan saran sebaik-baiknya teman-teman menggunakan fasilitas atau mungkin teknologi. Kalau misalnya berhalangan, telat unggah soal, kesalahan jaringan, dan itu telat mengunggah mengunggah jawaban, ya kebanyakan nanti nilainya tuh E, dan teman-teman harus mengulang lagi. Apapun alasan teman-teman, entah itu masalah jaringan, entah itu apapun, itu biasanya terdeteksi oleh sistemnya UT. Itu terdeteksi dari saat teman-teman itu mengunduh soal. Nah, mengunduh soal itu biasanya terdeteksi. Jadi nanti kalau teman-teman itu ada kesempatan lapor kalau masalah gangguan jaringan, masalah gangguan apapun, biasanya nanti ada analisis, bener nggak sih ini masalah jaringan atau masalah perangkat dan sebagainya. Itu biasanya nanti UT itu melakukan analisis, melihat dari teman-teman itu saat melakukan klik, mengunduh dan sebagainya, itu sistemnya UT itu ada laporannya. Seperti itu teman-teman, setahu saya. Oke teman-teman, ini sudah 20 menit lebih. Menjawab saya ada 10 pertanyaan dari teman-teman. Semoga ini mewakili pertanyaan teman-teman semuanya, dan mohon maaf kalau tidak prepare menjawab soal teman-teman. Semoga pertanyaan atau mungkin jawaban dari Mas Ridho ini bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Bye bye. Selamat UAS. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan.